Kisah dinasti Umayyah dimulai di Mekah, jantung Arabia. Klan ini, bagian dari suku Quraisy, awalnya menentang Nabi Muhammad. Mereka melihat ajaran Nabi sebagai ancaman bagi kekuasaan dan pengaruh mereka. Namun, dengan kebangkitan Islam, Bani Umayyah secara strategis mengubah kesetiaan mereka. Salah satu tokoh kunci adalah Utsman bin Affan. Ia menjadi sahabat Nabi, dan kemudian menjadi khalifah ketiga, memimpin umat Muslim. Pemerintahan Utsman mengalami masa perluasan wilayah dan kemakmuran, tetapi juga menabur benih-benih keresahan yang nantinya akan menghantui Bani Umayyah. Setelah Utsman terbunuh, Ali, sepupu dan menantu Nabi, menjadi khalifah. Hal ini memicu perang saudara, fitnah pertama, yang mengadu Ali melawan Muawiyah, gubernur Suriah yang ambisius dari Bani Umayyah. Konflik ini memiliki konsekuensi jangka panjang bagi dunia Muslim. Kemenangan Muawiyah pada tahun 661 Masehi menandai awal kekhalifahan Umayyah. Ia menetapkan Damaskus sebagai ibu kota, menggeser pusat Islam dari Arabia. Langkah ini mencerminkan perubahan demografi kekaisaran dan pragmatisme Bani Umayyah. Muawiyah dikenang sebagai politisi dan administrator yang cerdik. Ia mengkonsolidasikan kekuasaan Umayyah, membangun tentara yang kuat, dan membentuk birokrasi yang terpusat. Menyadari perlunya stabilitas, ia menciptakan sistem pemerintahan yang mengacu pada tradisi Arab dan praktik Bizantium. Putranya, Abd al-Malik, semakin memperkuat kekhalifahan. Ia memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi, sebuah langkah penting dalam menyatukan kekaisaran yang luas. Ia juga mereformasi mata uang, menggantikan mata uang Bizantium dan Sasania dengan mata uang Islam yang khas. Masa pemerintahan Abd al-Malik menyaksikan pencapaian arsitektur yang luar biasa, termasuk kubah batu di Yerusalem. Struktur ikonik ini, yang selesai dibangun pada tahun 652 Masehi, berdiri sebagai bukti ambisi arsitektur Bani Umayyah dan hubungan mereka dengan Yerusalem. Di bawah Bani Umayyah, kekaisaran Islam mencapai wilayah geografis terluasnya. Pasukan mereka, didorong oleh keyakinan dan janji rampasan perang, menyapu Afrika Utara, merambah ke Eropa melalui semenanjung Iberia. Di timur, mereka menaklukkan Persia, mencapai perbatasan India dan Cina. Penaklukan ini membawa beragam budaya dan agama di bawah kekuasaan Umayyah, menghadirkan peluang dan tantangan bagi kekhalifahan. Bani Umayyah awal, khususnya Muawiyah, memahami pentingnya militer yang kuat. Mereka mempertahankan tentara profesional, menggabungkan tentara dari wilayah taklukan. Pendekatan inklusif ini, meskipun pragmatis, juga menciptakan ketegangan yang nantinya akan muncul. Periode Umayyah menyaksikan perkembangan peradaban Islam. Mereka melindungi para cendekiawan, seniman, dan arsitek, mengubah ibu kota mereka, Damaskus, menjadi pusat pembelajaran dan budaya. Masjid, istana, dan bangunan umum dibangun, menunjukkan kekayaan dan kecanggihan arsitektur kekaisaran. Masjid Agung Damaskus yang dibangun di atas situs kuil Romawi menjadi simbol keagungan arsitektur Islam. Mosaiknya, yang menggambarkan pemandangan surga, adalah salah satu contoh terbaik seni Islam awal. Di luar arsitektur religius, Bani Umayyah membangun istana-istana yang mengesankan, seperti Istana Mshata di Yordania dan Qasr al-Hayr al-Gharbi di Suriah. Struktur-struktur ini, yang sering dihiasi dengan ukiran dan lukisan dinding yang rumit, mencerminkan perpaduan pengaruh Romawi, Bizantium, dan Persia. Bagian 5. Permadani budaya, dampak Umayyah. Kekhalifahan Umayyah, yang mencakup wilayah yang luas dan populasi yang beragam, mendorong pertukaran budaya yang kompleks. Sementara bahasa Arab dan hukum Islam menyediakan kerangka pemersatu, Bani Umayyah umumnya menerapkan kebijakan toleran terhadap komunitas non-Muslim. Toleransi relatif ini memungkinkan kelanjutan tradisi dan praktik lokal, menghasilkan permadani budaya yang kaya. Komunitas Kristen dan Yahudi, meskipun tunduk pada batasan tertentu, umumnya berkembang di bawah pemerintahan Umayyah, berkontribusi pada kehidupan ekonomi dan intelektual kekaisaran. Penerimaan Bani Umayyah terhadap praktik administrasi Persia dan perlindungan mereka terhadap para cendekiawan Persia memiliki dampak yang abadi pada peradaban Islam. Sastra, seni, dan pengetahuan ilmiah Persia mengalir ke dunia Arab, memengaruhi perkembangan pemikiran dan budaya Islam. Bagian 6. Benih-benih ketidakpuasan, tantangan terhadap pemerintahan Umayyah. Terlepas dari prestasi mereka, Bani Umayyah menghadapi oposisi yang semakin meningkat.
Pemerintahan mereka ditantang oleh para pembangkang agama seperti Khawarij yang menentang suksesi dinasti dan menyerukan kekhalifahan yang lebih adil. Syiah, pengikut Ali, terus memandang Bani Umayyah sebagai perampas, menyimpan kebencian atas peristiwa fitnah pertama. Mereka percaya bahwa kekhalifahan seharusnya milik keluarga Nabi dan menunggu kesempatan untuk merebutnya kembali. Selain itu, ekspansi kekaisaran yang cepat menciptakan tantangan administrasi dan disparitas ekonomi. Konversi sejumlah besar non-Arab ke Islam menyebabkan ketegangan atas kesetaraan dan representasi dalam komunitas Muslim. Bagian 7, Senja Dinasti, Revolusi Abbasiyah. Pada pertengahan abad ke-8, perpecahan internal ini melemahkan cengkeraman kekuasaan Umayyah. Bani Abbasiyah, keturunan paman Nabi, Abbas, dengan terampil memanfaatkan keluhan-keluhan ini untuk menggalang dukungan melawan Bani Umayyah. Dipimpin oleh Abu Muslim, Bani Abbasiyah melancarkan pemberontakan yang sukses pada tahun 797 Masehi. Mereka mengalahkan Khalifah Umayyah terakhir, Marwan the Tua, dalam pertempuran Zab, yang secara efektif mengakhiri dinasti Umayyah di timur. Seorang anggota keluarga Umayyah yang masih hidup, Abd al-Rahman, melarikan diri ke Al-Andalus, atau Spanyol Islam, di mana ia mendirikan Emirat Umayyah yang merdeka di Cordoba. Ini menandai awal babak baru dalam sejarah Umayyah, yang akan menyaksikan perkembangan budaya Islam di semenanjung Iberia. Bagian 8. Warisan Kekhalifahan, Warisan Abadi. Meskipun pemerintahan mereka relatif singkat, Bani Umayyah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Mereka mengubah negara Arab yang baru lahir menjadi kekaisaran yang luas, menyebarkan Islam dan bahasa Arab di 3 benua. Prestasi arsitektur mereka, dari kubah batu hingga Masjid Agung Damaskus, terus menginspirasi kekaguman dan berdiri sebagai bukti kecakapan artistik dan teknologi kekaisaran. Periode Umayyah juga meletakkan dasar bagi perkembangan peradaban Islam. Perlindungan mereka terhadap para cendekiawan dan seniman menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan budaya. Warisan mereka terlihat jelas dalam bidang hukum, teologi, filsafat, sastra, dan sains. Bagian 9. Kesimpulan, Kekhalifahan Umayyah dalam perspektif. Kekhalifahan Umayyah adalah periode transformasi dan ekspansi yang luar biasa bagi dunia Muslim. Pemerintahan mereka, meskipun ditandai dengan prestasi dan tantangan, memainkan peran penting dalam membentuk arah sejarah Islam. Sementara dinasti mereka di timur relatif berumur pendek, warisan mereka berlanjut di Al-Andalus, di mana mereka mengembangkan perpaduan unik antara budaya Islam dan Eropa. Kisah Umayyah mengingatkan kita pada kompleksitas kekuasaan, dinamika pertukaran budaya, dan dampak abadi dari kekaisaran.